Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Ayuandira dengan NIM F10512010115 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 2A1. Nah, kali ini saya akan memberikan penerapan momen gaya atau torsi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ialah jungkat-jungkit. Sebelum kita membahas mengenai jungkat-jungkit, kita harus mengetahui apa itu torsi. Jadi, torsi atau disebut juga momen gaya adalah gaya eksternal yang menyebabkan benda bergerak melingkar mengelilingi sumbu putarnya. Torsi memiliki nilai positif jika benda berputar searah dengan putaran jarum jam. Dan jika benda berputar dengan arah berlawanan putaran jarum jam, maka momen gaya atau torsi bernilai negatif. Salah satu contoh penerapan torsi dalam kehidupan sehari-hari ialah jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit ini bisa kita temukan di taman kanak-kanak ataupun PAUD dan taman bermain. Saya yakin teman-teman semua pasti sudah pernah memainkan jungkat-jungkit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permainan jungkat-jungkit. Permainan jungkat-jungkit adalah sebuah permainan di mana terdapat sebuah papan panjang yang berporos di tengah. Saat bermain jungkat-jungkit, ujung yang satu akan bergerak naik ke atas dan yang satunya akan bergerak turun ke bawah. Papan jungkat-jungkit dirancang dengan poros di tengah agar seimbang dan setiap orang duduk di setiap ujung papan. Kemudian secara bergiliran akan memberikan gaya yang dapat menimbulkan terjadinya gerakan pada jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit biasanya memiliki pegangan untuk dipegang ketika duduk. Agar jungkat-jungkit dapat bergerak naik turun dengan mudah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat ini berkaitan dengan momen gaya atau torsi. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu torsi. Di sini saya akan mengulang kembali mengenai momen gaya atau torsi merupakan salah satu bentuk gaya yang diberikan dengan salah satu titik sebagai titik acuan, di mana titik acuan pada jungkat-jungkit ialah poros yang berada di tengah. Momen gaya pada jungkat-jungkit adalah hasil kali dari gaya atau beban pada ujung papan jungkat-jungkit dan jarak dari gaya tersebut ke titik tumpuan atau poros. Jadi, secara sistematis kita ketahui bahwa rumus dari torsi ialah F kali R, di mana F ialah gaya dan R ialah jarak dari gaya ke titik acuan atau titik poros. Nah, saat jungkat-jungkit bergerak naik turun, ujung yang satu mengalami momen gaya dan yang satu juga mengalami momen gaya. Yang membedakan ialah arah geraknya. Yang satu bergerak naik ke atas dan yang satunya lagi bergerak turun ke bawah. Dengan kata lain, ujung yang satu akan memiliki momen gaya yang negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam, dan yang satunya akan bernilai positif karena searah dengan jarum jam. Selanjutnya, saya akan menayangkan simulasi menggunakan pet Colorado. Untuk kasus pertama, di sini saya menggunakan massa yang sama dan jarak yang sama untuk sisi papan jungkat-jungkit kiri dan kanan. Di sini saya menggunakan massa 30 kg di jarak 1,25 meter. Dan sama di sini juga 1,25 meter. Nah, bisa kita lihat bahwa pada massa yang sama dan jarak yang sama, kondisi papan pada jungkat-jungkit tidak bergerak atau dalam keadaan setimbang. Pada kondisi jungkat-jungkit yang setimbang, bukan berarti jungkat-jungkit tidak bergerak rotasi. Justru, pada saat setimbang akan mempermudah kedua orang tersebut dalam bermain jungkat-jungkit. Karena orang yang ada di ujung satu akan mudah mendorong orang yang berada di ujung lainnya, karena keduanya berada dalam keadaan setimbang. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pada saat massa yang sama dan jarak yang sama, maka papan jungkat-jungkit akan berada dalam keadaan yang setimbang. Kemudian untuk kasus yang kedua, di sini saya mengambil massa yang berbeda dengan jarak yang sama. Massa 30 akan saya ganti dengan massa 60 yang berada di titik 1,25 meter. Nah, kita lihat massa berbeda dan jarak yang sama. Maka
Orang yang dewasa bermassa 660 kilo akan bergerak turun ke bawah, dan massa orang yang 30 kilo akan bergerak naik ke atas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dikarenakan orang dewasa memiliki berat yang lebih besar. Nah, untuk bisa melangsungkan permainan jungkat-jungkit tersebut, kita harus membuat keadaan jungkat-jungkit dalam keadaan setimbang. Nah, kita ketahui bahwa untuk mencari momen gaya atau torsi, kita menggunakan persamaan hasil kali dari gaya atau beban pada ujung papan jungkat-jungkit dan jarak dari gaya tersebut ke titik tumpuan. Di sini, saya akan menambah jarak untuk massa 30 kilo. Saya tempatkan di titik 2 meter dan yang massa 60 km saya tempatkan di titik 1 meter. Nah, bisa kita lihat bahwa pada massa 30 kilo dan jarak 2 meter setimbang dengan massa 60 kilo dengan jarak 1 meter. Berdasarkan penjelasan dari simulasi PET Colorado, dapat kita simpulkan bahwa papan jungkat-jungkit akan setimbang pada kedua gaya yang sama besar, atau jumlah momen gaya yang bekerja pada jungkat-jungkit sama dengan 0. Secara matematis dapat kita tuliskan, yaitu sigma tau sama dengan 0. T1 dikurang T2 sama dengan 0. T1 sama dengan T2, sehingga F1 kali R1 sama dengan F2 dikali R2, di mana F ialah gaya dan R ialah jarak dari massa ke titik poros. Sekian penjelasan mengenai penerapan momen gaya atau torsi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.